Perang Dunia Kedua merupakan salah satu perang terbesar sekaligus menjadi perang yang paling banyak memakan korban jiwa. Bayangkan saja, perang yang berlangsung kurang lebih selama 6 tahun tersebut menelan korban sebanyak 50 hingga 80 juta jiwa. Perang Dunia Kedua dinilai jauh lebih mengerikan dan brutal dibandingkan dengan Perang Dunia Pertama. Dikarenakan Perang Dunia Kedua menghadirkan mesin-mesin pembunuh baru dan teknologi-teknologi militer yang mengagumkan. Di antara teknologi dan peralatan-peralatan militer yang digunakan, tentu selain menimbulkan jutaan korban, juga menghasilkan suara mengerikan sekaligus membuat bulu kuduk berdiri ketika mesin-mesin perang tersebut sedang beroperasi. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana rasanya berperang dalam perang paling mematikan dalam sejarah umat manusia tersebut? Dan pernahkah kalian bertanya-tanya, kamu nanya, suara apakah yang membuat ketakutan setengah mati? Bahkan sampai mati beneran sih bang. Untuk itulah pada video kali ini penyatir handal akan membahas suara-suara mesin perang paling mengerikan pada Perang Dunia Kedua. Tanpa berlama-lama, inilah daftar mesin-mesin perang paling mengerikan pada masa Perang Dunia Kedua. Nomor 1, The Junker Ju-87 Stuka. Mungkin pesawat yang satu ini tak lagi asing di telinga kalian, bukan? Stuka ialah pesawat pengebom Turki dan pesawat serang darat Jerman yang dirancang oleh Hermann Pohlmann. Pesawat ini pertama kali terbang pada tahun 1935. Junker Ju-87 Stuka melakukan debut tempurnya pada tahun 1937 dengan Legion Condor Luftwaffe. Waduh, kenapa bahasa Jerman sulit banget ya? Atau Angkatan Udara Jerman selama Perang Saudara Spanyol dan melayani pasukan Pak Kumis Kotak Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Tentu kalian sudah tahu ya suara mengerikan apa dari pesawat ini. Ketika pesawat ini menukik menjatuhkan bom ke arah targetnya, ia akan menghasilkan suara melengking yang sangat keras yang bertujuan untuk membuat ketakutan psikologis bagi tentara-tentara sekutu maupun masyarakat sipil. Suara melengking yang khas dari pesawat ini diperoleh dari siren mekanis yang digerakkan oleh baling-baling ketika ia menukik. Juga dikenal sebagai trompet Jericho yang dipasang di tepi depan sayap atau di rumah roda pendaratan tetapnya. Kalian dengarkan sendiri dah, lagi asik-asik ngopi, au. Nomor 2, Panzerwerfer Jerman. Panzerwerfer 42 adalah salah satu dari dua jenis peluncur roket ganda yang digunakan oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Kendaraan ini memiliki keunikan yaitu menggunakan roda ban pada bagian depan dan roda-roda rantai pada bagian belakang. Kalau gitu nama penggeraknya apaan bang? Kan di depan pakai ban, di belakang pakai roda tank. Kalau digabung ya gimana jadinya bang? Pertama kali diproduksi pada bulan April 1943 dan diproduksi hingga Maret 1945. Awalnya Pak Kumis Kotak memerintahkan produksi kendaraan tersebut pada bulan Januari 1942 dan kendaraan tersebut pun langsung diuji coba dalam pertempuran untuk pertama kalinya di front timur pada musim gugur 1943. Panzerwerfer digunakan untuk serangan roket skala besar terhadap posisi tentara Bapak Stalinium, di mana pengeboman besar-besaran di wilayah yang luas akan lebih efektif daripada tembakan artileri yang lebih akurat. Serangan roket Panzerwerfer mencakup wilayah yang jauh lebih luas dan menambahkan lebih banyak elemen psikologis ke dalam pertempuran. Jumlah kebisingan, asap, serpihan, dan puing-puing yang berterbangan saat roket menghantam dan membawa hulu ledak yang jauh lebih besar. Penggunaan senjata ini akan menimbulkan suara bising melengking sekaligus menakutkan karena diluncurkan secara salvo ataupun berjamaah ke arah targetnya. Nomor 3, peluncur roket ganda BM-13 Katyusha. Tak jauh berbeda dengan Panzerwerfer Jerman, tentu Bapak Stalinium mempunyai peluncur roket ganda yang jauh lebih menggeregetkan, bukan? Peluncur roket ganda Katyusha juga mengeluarkan suara bak rauman singa yang siap menerkam targetnya ketika ia ditembakkan. Mungkin yang satu ini sering dibahas ya. Peluncur roket ganda Katyusha adalah jenis artileri roket yang pertama kali dibuat dan digunakan oleh Uni Soviet
pada Perang Dunia Kedua. Peluncur roket ganda seperti ini mengirimkan bahan peledak ke area sasaran lebih cepat dibandingkan dengan artileri konvensional, namun dengan akurasi yang lebih rendah dan memerlukan waktu pengisian ulang yang lebih lama. Senjata ini lebih rapuh jika dibandingkan dengan senjata artileri konvensional, namun tidak mahal, mudah diproduksi, dan dapat digunakan pada sasis kendaraan apapun. Biasanya, peluncur roket Katyusha pada Perang Dunia Kedua dipasang pada sasis kendaraan truk Z6 pada peluncur roket ganda BM-13 Katyusha. Suara dari peluncur roket Katyusha mungkin menjadi suara mesin paling ikonik dan paling menakutkan pada Perang Dunia Kedua. Tak heran ketika beroperasi, puluhan bahkan ratusan truk pengangkut roket Katyusha akan meluncurkan roket secara berjamaah. Bahkan tercatat lebih dari 10.000 unit telah diproduksi oleh Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua. Bapak Stalinium, kalau soal ginian suka yang banyak-banyak ya. Nomor 4, roket V1 Jerman. V1 adalah yang pertama dari apa yang disebut seri senjata pembalasan yang dirancang untuk pemboman teror di kota London. Ini dikembangkan oleh Pusat Penelitian Angkatan Darat Peenemünde pada tahun 1939 oleh Luftwaffe di Jerman selama Perang Dunia Kedua. Pada awal pengembangannya dikenal dengan nama kode Cherry Stone. Karena jangkauannya yang terbatas, ribuan rudal V1 yang diluncurkan ke Inggris ditembakkan dari fasilitas peluncuran di sepanjang pantai Perancis dan Belanda. V1 pertama kali diluncurkan ke kota London pada 13 Juni 1944 atau bertepatan dengan 1 minggu setelah keberhasilan pendaratan sekutu di Eropa. V1 juga digadang-gadang menjadi misil atau peluru kendali pertama yang digunakan dalam pertempuran. Misil ini menggunakan tenaga apa yang dinamakan dengan mesin pulse jet, sehingga ketika misil ini menyerang akan menimbulkan suara keras sekaligus mengintimidasi pihak lawan. Tercatat lebih dari 30.000 telah diproduksi dan sebanyak 9.521 unit digunakan untuk menggempur Tenggara Inggris pada Perang Dunia Kedua. Nomor 5, suara tembakan artileri. Perang Dunia Kedua banyak menghasilkan artileri berukuran raksasa, misalnya seperti Schwerer Gustav, Paris Gun, Flak 88, M1 124 mm howitzer, dan ribuan artileri lain yang tentunya suara tembakan dari senjata tersebut akan menimbulkan suara ledakan yang sangat keras. Bagaimana tidak, sepanjang Perang Dunia Kedua tercatat lebih dari jutaan ton peluru artileri ditembakkan setiap harinya. Bayangkan saja, Jerman mempunyai sekitar 665.000 unit lebih senjata artileri yang digunakan selama Perang Dunia Kedua tersebut. Waduh, ini mah kalau hidup pada saat itu bisa-bisa suara bom menjadi teman ngopi, Bang. Mungkin itu saja ya pembahasan untuk video kali ini. Ternyata manusia terus berinovasi untuk menciptakan mesin perang yang tak mereka sadari untuk membunuh spesies mereka sendiri. Ini kalau kalian lihat bisa mengherankan, bukan? Semoga tak ada lagi perang sebesar Perang Dunia Kedua yang terjadi ke depannya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Salam penyatir handal.